Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Kali ini, Movie Crop akan ceritain sebuah film berjudul Togo. Film Togo yang disutradarai oleh Erikson Core ini dirilis pada tahun 2019 yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1925. Nah, film ini menceritakan tentang cerita wabah mematikan yang terjadi di salah satu kota kecil di Alaska bernama Nome. Wabah ini adalah penyakit difteri yang banyak menyerang ribuan penduduk, terutama anak-anak. Penyakit ini dianggap serius di sana karena obat dari difteri harus diambil di pusat kota yang jaraknya sangat jauh, sekitar 600 mil lebih. Lebih parahnya lagi, saat itu sedang musim salju, sehingga transportasi keluar masuk kota Nome sangat sulit. Bahkan, pesawat pun tidak memungkinkan akibat kerap terjadinya badai salju. Transportasi yang paling memungkinkan hanyalah menggunakan kereta luncur salju yang ditarik oleh beberapa anjing. Sang karakter utama, yaitu Leonhard Sapela, diutus pemerintah daerah untuk mengambil obat penyakit difteri menggunakan kereta luncur dengan anjing kesayangannya bernama Togo. Nah, Togo ini adalah anjing yang akan menjadi pemimpin para anjing lainnya menarik kereta luncur dalam misi ini. Kisah ini akan menayangkan tentang perjuangan Sapela dan Togo melewati ekstrimnya cuaca di daerah bersalju. Nah, cerita berawal dari kisah Togo kecil, di mana di tahun 1913, Sepala dan istrinya, yaitu Konstan, yang tinggal di Homer, Alaska, menyambut seekor anjing kecil berjenis Siberian Husky. Sapela adalah seorang master, yaitu seseorang yang bertugas mengendalikan para anjing menyeret kereta luncur. Istrinya juga beternak banyak anjing Siberian Husky di rumah mereka. Namun, berbeda dengan anjing lainnya yang diletakkan di dalam kandang. Konstan ingin memelihara anjing kecil itu di dalam rumah mereka. Sang suami tidak menyetujui usulan tersebut, karena anjing kecil itu usil sering mengganggunya saat dia bekerja, dan membuatnya kesal. Namun, anjing itu memanglah sangat aktif, dan dapat berlari dengan sangat cepat, sehingga Konstan berkata ingin menjadikannya anjing peluncur. Sapela yang sudah terlanjur kesal pada si anjing kecil, meremehkan kemampuannya, dan berniat memberikannya ke temannya. Konstan yang mengetahuinya sangat sedih, dan kecewa pada suaminya yang sangat keras kepala. Keesokan harinya, teman Sapela itu kembali lagi dan mengembalikan si anjing kecil dan berkata tidak sanggup memeliharanya karena di rumahnya anjing kecil itu selalu berbuat onar. Nah, di sore harinya, Sapela akan melatih anjing-anjingnya. Namun dia memutuskan tidak mengajak si anjing kecil dan mengurungnya di kandang yang celahnya ditutup dengan batu supaya dia tidak bisa keluar kandang dan menggali tanah melalui celah-celah kandang. Saat Sapela berangkat, anjing kecil seperti ingin ikut dengan Sapela. Dia mencoba menggali lubang, namun tertutup oleh batu. Anjing itu tetap tidak menyerah, dan terus menggali lebih dalam. Dia bisa keluar dari kandang melalui lubang yang digalinya. Kemudian dia mengejar Sapela. Saat anjing itu berhasil mengejar Sapela, dia mengganggu anjing-anjing lainnya. Nah, saat itu terdapat kawanan karibu, dan anjing kecil itu mengejarnya, dan membuat anjing-anjing lainnya mengikutinya. Karena para anjing yang berlari tidak terkendali, Sapela jatuh. Kemudian dia tercebur ke sungai dan membuatnya sangat marah. Karena kejadian itu, Sapela yang sudah tidak tahan lagi memutuskan membawa pergi anjing kecil itu untuk diberikan kepada temannya yang lain. Walaupun begitu, si anjing kecil terlihat ingin selalu ikut Sapela. Dia nekat berusaha keluar dari rumah majikan barunya dengan menerobos jendela kaca. Si anjing kecil berlari kembali ke rumah Sapela. Sapela yang sedang melatih para anjingnya sangat terkejut melihat si anjing kecil kembali. Dia berusaha menangkapnya. Saat dia akhirnya melihat darah di tubuh si anjing kecil yang terluka karena merobos jendela, Sapela berniat membawanya ke atas peluncur. Namun anjing kecil itu tidak mau dan malah berdiri di depan anjing peluncur lainnya. Akhirnya, Sapela membiarkan dia ikut berlari menarik kereta dan menaruhnya di barisan belakang. Akan tetapi di perjalanan, Sapela melihat bahwa anjing itu berlari lebih cepat daripada anjing lainnya. Oleh karena itu, Sapela memutuskan untuk memindahkannya di barisan paling depan dan membuat kereta luncur bergerak lebih cepat. Hal itu membuat Sapela sangat senang. Karena kejadian itu, Sapela akhirnya tidak lagi meremehkan si anjing kecil dan memberikan nama kepadanya, yaitu Togo.
Selain dapat berlari dengan cepat, Togo juga adalah seekor anjing yang sopan. Saat dia disuruh untuk masuk ke kamar majikannya, Togo tidak mau, dan hanya dia menunggu di depan pintu kamar. Scan berlanjut ke waktu 2 tahun kemudian, di mana terlihat Sapela, Togo, dan anjing peluncur lainnya akan mengikuti lomba All Alaska Sweepstakes dengan rute perlombaan yang sangat jauh. Rute yang akan mereka lewati memerlukan waktu 3 hingga 5 hari. Ini adalah perlombaan pertama yang mereka ikuti. Mereka memiliki lawan yang sangat tangguh, yaitu juara Master dunia. Ketika sudah akan sampai di garis finish, Togo berlari sangat kencang dan membuat anjing lainnya ikut berlari kencang. Hingga akhirnya, Sapela dan Togo memenangkan perlombaan itu. Mereka mendapatkan piagam dan uang sebesar $5.000. Sapela dan Konstan sangat bangga pada Togo dan tidak menyangka bahwa mereka akan menang. Scan berlanjut ke tahun 1925, di mana Togo berusia 12 tahun, usia tua untuk seekor anjing. Sapela saat itu akan menuju ke kota Nome untuk berbelanja bahan makanan. Sesampainya mereka di kota Nome, Sapela bingung karena kondisi kota yang sangat sepi. Dia dihampiri salah satu warga yang memberitahunya bahwa di kota itu sedang dilanda wabah mematikan, yaitu difteri. Si warga itu berkata padanya bahwa para pejabat kota sedang mengadakan rapat, dan kebetulan sedang mencari Sapela. Sapela akhirnya memutuskan untuk menuju ke kantor wali kota. George Maynard, sang wali kota, mendapatkan informasi bahwa obat difteri sudah tersedia, tetapi ada di pusat kota Nenana, yang berjarak 600 mil dari Nome. Wali kota meminta kepada petugas pusat kota untuk mengirimkan obat difteri menggunakan pesawat. Sapela yang baru saja datang mengatakan bahwa kondisi di luar akan terjadi badai, dan kemungkinan untuk bisa menggunakan pesawat sangatlah kecil. Sapela kemudian menawarkan dirinya untuk mengambil obat itu, tentu saja menggunakan kereta luncurnya. Ide tersebut pun disetujui oleh sang wali kota, karena dia pernah meminta Sapela ke kota Nenana mengirimkan berkas selama 4 hari. Saat Sapela akan pulang, seseorang bernama Dr. Curtis mengajaknya ke rumah sakit terlebih dahulu. Nah, di rumah sakit, Sapela melihat banyak anak-anak sedang dirawat, dan tidak tega melihat keadaan mereka yang sekarat. Sesampainya di rumah, Sapela langsung menyiapkan kereta luncurnya. Sang istri berpendapat untuk tidak membawa Togo, karena usianya yang sudah tua, beresiko tinggi dalam perjalanan panjang seperti itu. Sapela yang keras kepala tetap ingin mengambil obat itu bersama Togo. Wali kota George lalu datang ke rumah Sapela, dan berkata bahwa karena cuaca yang sangat buruk, membuat pesawat tidak bisa membawa obat difteri itu ke Nome, dan meminta Sapela untuk mengambil obat itu. Sapela akhirnya berangkat pada pagi harinya. Nah, sebenarnya sang istri tidak tega melihat Sapela dan Togo, yang sama-sama sudah tua, untuk melakukan perjalanan yang berbahaya ini. Namun dengan pemikiran bahwa mereka harus menyelamatkan anak-anak, Konstan pun akhirnya merelakan mereka berangkat. Sapela berangkat dengan kereta luncur yang dipimpin oleh Togo. Perjalanan mereka sangatlah berbahaya, di mana mereka harus mendaki bebatuan dan hampir saja jatuh ke jurang karena badai salju yang menutupi jarak pandang. Togo dengan pintarnya mengajak anjing lainnya untuk naik melewati jurang itu. Karena insiden itu membuat kaki Togo terluka, dan akhirnya Sapela memutuskan merawat kaki Togo terlebih dahulu di penginapan. Di penginapan itu, mereka bertemu dengan Amituk dan Atik Talik yang bisa mengobati luka Togo. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan, di mana Sapela memutuskan untuk memotong jalan, melewati sebuah sungai beku bernama Northernson. Di sungai itu, rintangan kembali mereka hadapi. Sungai beku itu mulai retak besar. Sapela menyuruh Togo untuk terus berlari kencang, dan akhirnya mereka bisa melewati sungai itu. Sapela dan lainnya memutuskan untuk menginap di penginapan selanjutnya, karena hari itu sudah sore. Nah, di penginapan itu, dia bertemu dengan si pemilik penginapan, yaitu Tulimak. Tulimak berkata bahwa dia melihat Togo berbeda dengan para anjing lainnya, karena Togo seperti ingin segera melanjutkan perjalanan mereka. Nah, di kota Nome, Konstan diundang ke kantor wali kota, dan diberitahu bahwa obat difteri itu juga akan dikirim oleh master lainnya, di mana akan memakan waktu yang lebih cepat.
Namun begitu, Sapela yang sudah berangkat tidak mengetahui hal itu. Pemerintah berencana supaya Sapela hanya perlu bertemu master lainnya di jalan. Istri Sapela yang sudah hafal bagaimana Sapela berkata bahwa Sapela pasti akan memilih melewati Sungai Norderson dan tidak akan bertemu para master itu. George yang baru tahu akan itu, akhirnya hanya bisa berharap Sapela akan bertemu dengan master pembawa obat di jalan yang mereka lewati. Nah, keesokan harinya, Sapela kembali melanjutkan perjalanan. Saat melewati sebuah hutan pinus, Togo melihat kawanan para karibu dan mengejarnya. Hal itu membuat Sapela salah arah. Beruntungnya mereka, walaupun salah arah, master lainnya yang membawa obat, yaitu Henry, melihat Sapela melintas. Henry berusaha mengejar dan memanggil Sapela terus-menerus. Namun, sepertinya Sapela tidak mendengarnya. Tanpa diduga, ternyata Sapela mendengarnya dan memutar arah menemui Henry. Mereka memutuskan untuk kembali ke penginapan kedua milik Tulima. Henry yang kasihan melihat Togo sangat kelelahan, menyuruh Sapela untuk meninggalkan Togo di penginapan itu. Sapela marah pada Henry dan berkata bahwa Togo adalah seekor anjing pemimpin dan misi kemungkinan akan gagal jika Togo tidak memimpin. Sapela yang sudah mulai tenang meminta maaf pada Henry dan berkata bahwa dia emosi karena mungkin belum makan. Dia berkata bahwa dia tahu maksud Henry yang kasihan pada Togo. Keesokan harinya, Sapela akan melakukan perjalanan pulang, dan dia memutuskan akan melewati Sungai Norderson yang berbahaya lagi. Permukaan es pada sungai terlihat sudah mulai retak, namun Sapela tetap akan nekat melewatinya, demi membawa obat difteri lebih cepat. Sapela berteriak, memberikan semangat pada para anjingnya untuk terus berlari, dan bahwa mereka akan dikenang apabila misi itu berhasil. Togo kembali bersemangat dan terus berlari kencang. Sapela melihat permukaan es di belakangnya mulai terpisah dan hancur. Sayangnya, saat mereka hampir sampai melewati sungai, es di depan mereka retak dan memisahkan dari daratan sekitar 4 meter. Sapela memutuskan untuk melempar Togo ke daratan dan menyuruhnya untuk menarik bongkahan es besar yang Sapela pijat. Togo terus mendaki dan menarik bongkahan es hingga akhirnya mereka semua bisa selamat kembali ke daratan. Sapela lalu kembali ke penginapan pertama saat keberangkatan mereka untuk beristirahat. Nah, di sini Atik Talik menangis melihat kondisi Togo yang sekarat akibat terlalu lelah. Namun jika Togo tidak memimpin perjalanan, Sapela kemungkinan tidak akan bisa segera melewati badai salju. Sedangkan di Nom, keadaan anak-anak yang terserang difteri semakin parah. Seorang master lainnya ditugaskan untuk menyusul Sapela, yaitu Gunner. Dia ke rumah Konstan untuk meminta seorang anjing pemimpin mendampingi anjing pemimpinnya bernama Balto. Konstan lalu memberikan anjing bernama Fox untuk mendampingi Balto, dan mereka pun berangkat menyusul Sapela. Scan kembali ke Sapela yang harus melewati bukit. Dia membawa Togo dan lainnya mendaki bukit, dan akhirnya berhasil melewatinya. Di tengah melanjutkan perjalanan, Sapela sangat kelelahan dan tertidur di atas kereta luncurnya. Saat Sapela akhirnya terbangun, dia melihat kereta luncurnya berhenti. Dan ternyata, Togo tergeletak kelelahan. Dia tidak mampu berlari lagi. Sapela berkata pada Togo bahwa jika mereka menyerah, mereka akan mati membeku di sini. Di saat genting itu, beruntungnya seorang pemilik penginapan terdekat, yaitu Joe dan Gunner, datang menyelamatkan mereka. Mereka lalu dibawa ke penginapan milik Joe. Di sini, Gunner akan melanjutkan perjalanan, membawa obat yang dibawa Sapela menuju ke kota Nom. Sesampainya di kota Nom, dia memberikan obat itu ke wali kota. Tiba-tiba, seorang wartawan menanyakan pada Gunner, siapa nama anjing yang membawa obat tersebut, dan dia menjawab Fox, anjing milik Sapela dan istrinya. Tetapi si wartawan berkata bahwa nama Fox kurang bagus karena akan dikira serigala, dan akhirnya Gunner menyebutnya nama Balto, anjing miliknya. Wartawan itu lalu memoto Balto dan akan memberitakan bahwa Balto lah si anjing penyelamat kota Nom dan akan dibuat patung Balto. Padahal Togolah yang telah berjuang mati-matian mengambil obat itu. Kondisi Sapela dan Togo yang sudah mulai membaik memutuskan melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah,
Sapela sangat kecewa karena yang diberitakan adalah Balto, bukan Togo anjingnya. Saat itu, mereka kedatangan tamu yang memberikan banyak bingkisan. Seseorang bernama Dan datang dan memberikan selimut kepada Togo. Lalu tiba-tiba para warga yang tahu bahwa Togolah yang menyelamatkan mereka, datang dan memberikan ucapan terima kasih pada Togo dan Sapela. Nah, jadi pahlawan Garut terkenal guys. Yang penting ketulusan hati dan keikhlasan. Di malam harinya, seorang anak kecil bernama Sally dan ayahnya datang berkunjung. Sally bertanya, apakah Togo akan segera mati? Mendengarnya, Sapela merasa sakit hati karena dia belum siap kehilangan Togo dan merasa bersalah padanya. Beberapa hari kemudian, Sapela akan kembali bekerja. Dia tidak memperbolehkan Togo ikut menarik kereta luncurnya karena masih sakit dan pincang. Togo yang selalu ingin bersama Sapela berusaha keluar dari rumah dan berlari mengejar pemiliknya. Sapela dan Konstan tahu bahwa Togo tidak ingin berada jauh dari mereka. Dua tahun kemudian, Togo masih hidup dan sudah menjadi seorang ayah. Dia memiliki banyak sekali anak. Orang-orang membeli anjing keturunan Togo itu yang terkenal sangat cerdas, lincah, dan setia. Togo akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Desember 1929. Walaupun patung yang dibuat adalah patung Balto, tetapi Togolah yang akan selalu dikenang oleh orang-orang karena telah menyelamatkan mereka dari wabah difteri yang melanda. Majalah Times yang dirilis tahun 2011 menyebutkan bahwa Togo adalah hewan paling heroik sepanjang masa. Pelajaran yang dapat kita dapatkan dari film ini bahwa janganlah putus asa dan percayalah pada satu sama lain. Seperti Sapela yang percaya bahwa Togo bisa walaupun itu adalah seekor hewan sekalipun. Bagi kalian yang punya anjing ataupun kucing, ataupun hewan lainnya, sayangilah mereka dengan tulus. Percayalah, mereka juga menyayangimu dengan sangat tulus. Itulah film Togo. Menarik kan guys? Film apa lagi ya yang menurut kalian menarik untuk dibahas? Tulis di kolom komentar ya guys. Nah, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, kemudian komen, dan share video ini ya guys. Subscribe juga channel Movie Crop, biar kita tetap semangat buat bahas alur cerita film menarik lainnya. Makasih Cinephile.